Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 presentasikan tentang efek sitotoksik daun jati Belanda terhadap lini sel kanker. Di sini saya sebagai pemateri pertama yaitu akan menjelaskan tentang kanker. Kanker didefinisikan sebagai suatu penyakit yang berasal dari adanya pertumbuhan sel tubuh yang progresif dan abnormal. Kondisi ini disebabkan oleh terjadinya perubahan pada DNA sehingga sel kehilangan fungsinya secara normal. Kanker juga merupakan suatu kondisi di mana sel-sel dalam tubuh mengalami pertumbuhan dan pembelahan yang tidak terkendali. Kondisi ini dapat terjadi pada berbagai jenis jaringan dan organ dalam tubuh, serta seringkali menyebar ke bagian tubuh yang lain. Kanker menurut WHO berdasarkan materi tersebut, kanker didefinisikan sebagai kelompok besar penyakit akibat pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali dan dapat menyebar ke organ lain melalui proses metastasis. Sebagai penyebab kematian kedua terbanyak di dunia, kanker memberikan beban fisik dan finansial yang besar. Dengan jenis yang paling umum meliputi kanker payudara, kanker paru-paru, dan kanker prostat. Meskipun beban global tersebut meningkat, tingkat kesintasan pasien dapat ditingkatkan secara signifikan melalui sistem kesehatan yang kuat, akses terhadap deteksi dini, serta perawatan yang berkualitas dan tepat waktu. Salah satu bahan alam yang dapat mengobati kanker yaitu daun jati Belanda. Daun jati Belanda adalah tanaman pohon dari spesies Guazoma ulmifolia yang termasuk dalam famili Teculaliaceae serta Melphyces. Pohon ini dapat tumbuh setinggi kira-kira 10-20 meter dengan batang kayu keras, bercabang, dan bertekstur agak keras. Daunnya terbentuk tunggal dengan helai yang lonjong atau menyerupai bentuk telur seperti lancet, tapi bergerigi, ujung ringking, dan permukaan berambut halus atau kasar tergantung bagian atas atau bagian daun. Daun jati Belanda merupakan tanaman yang kandungannya flavonoid dan fenol yang cukup tinggi. Kedua kandungan zat tersebut dapat memberikan efek antioksidan yang baik. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Baik, di sini saya selaku pemateri kedua akan melanjutkan materi yang telah saya sampaikan. Nah, di sini saya akan membahas tentang profil tanaman pohon jati Belanda atau Guazuma ulmifolia Lem. Nama tanamannya, nama umum di Indonesia yaitu jati Belanda. Nama daerahnya sering disebut Jati Londo, Jati Walanda, Baros atau Hoba. Nama lainnya adalah Guazuma ummifolia. Familinya Malvaceae. Secara taksonomi, jati Belanda diklasifikasikan dalam yang pertama ada divisi, yaitu Spermatophyta. Yang kedua ada kelas, yaitu Magnoliosida. Yang ketiga ada subkelas, yaitu Malveles. Yang keempat ada suku, yaitu Sterculiaceae. Yang selanjutnya ada marga, yaitu Guazuma. Yang terakhir ada jenis, yaitu Guazuma ulmifolia lama. Kandungan kimia utama yaitu tanin, flavonoid, alkaloid, saponin, steroid, dan terpenoid. Lalu ada lendir atau mukilogo dan serat pangan. Slide selanjutnya yaitu pengembangan tanaman jati Belanda.
Yang pertama, pengembangannya dari segi tanaman. Daun jati Belanda bisa dikembangkan sebagai tanaman obat anti kanker. Salah satunya untuk leukemia bisa dibuat dalam bentuk ekstrak simplicia, kapsul, herbal, atau fraksi aktif. Bisa dikembangkan ke arah fitofarmaka, yaitu obat herbal, Terstachamus promosudar. Lalu yang kedua, pengembangan dari segi penelitian. Dari segi penelitian bisa dikembangkan, yang pertama ada mengidentifikasi zat aktif, bisa dikembangkan dengan menguraikan senyawa yang mengetahui zat aktifnya, lalu menentukan dosis amannya. Yang kedua, ada uji pada jenis kanker lain. Yang pertama ada kanker payudara, kanker serviks, dan kanker kolon, lalu kanker paru. Yang ketiga, ada pengembangan dari segi manfaat kesehatan. Daun jati Belanda dapat dikembangkan untuk anti kanker, antioksidan, dan detoksifikasi tubuh. Pengendalian berat badan dari tanaman ini berpotensi jadi herbal multifungsi. Nah, yang keempat ada pengembangan dari sisi industri atau produk. Tanaman jati Belanda bisa dikembangkan menjadi kapsul ekstrak anti kanker, teh herbal, serbuk simplicia, obat terstandar, dan suplemen antioksida. Bisa diproses dengan meserasi, evaporasi, dan fraksinasi standarisasi. Lalu yang kelima ada pengembangan dari sisi farmakologi. Penelitian bisa dikembangkan untuk mengetahui mekanisme kerja. Bagaimana ekstrak membunuh sel kanker, apakah penyebabnya apoptosis, apakah menghambat pembelahan sel kanker itu sendiri. Nah, pada slide ini menghasilkan tabel hasil uji fito pada jurnal pertama. Ada 3 tabel. Nah, yang pertama itu menjelaskan tentang warna fraksi. Perbedaan warna fraksi pada itu N-heksana berwarna hijau tua dengan rendemen 2,98 dan etil asetat itu hijau tua dengan hasil rendemen 3,00. Lalu yang ketiga ada etanol berwarna hijau tua 21,01. Nah, pada tabel kedua data nilai inhibitor concentration 50 itu masing-masing ekstrak N-heksana. Yang pertama ada N-heksan yaitu Y sama dengan 0,989X ditambah 3,692 dengan rendemen 0,990 dan inhibitor concentration itu 21,02%. Yang kedua ada etil asetat dengan regresi linear Y sama dengan 0,657X ditambah 44,78 dengan hasil rendemen 0,991 dengan inhibitor concentration 6,23%. Lalu yang terakhir ada etanol dengan regresi linear Y sama dengan 0,67X ditambah 4,379 dengan hasil rendemen 0,989 dan inhibitor concentration 8,42. Lalu pada tabel ketiga terdapat uji aktivitas sitotoksik dari 8 fraksi ekstrak etil asetat terhadap sel kanker leukemia L1210 yang ditunjuk melalui nilai IC atau inhibitor concentration 50 mikrogram per mili, persamaan regresi linear koefisien korelasi R, serta rendemen persen pada masing-masing fraksi. Nah, pada tabel ini, di antara 8 fraksi lainnya, terdapat fraksi 4 itu mempunyai aktivitas anti kanker yang paling kuat. Nah, hasil pemisahan pada masing-masing fraksi dengan kromatografi tipis atau KLT disajikan pada gambar 1 setelah disemprot dengan setrium sulfat 10%. Setiap fraksi memiliki pola
bercak yang berbeda-beda. Pada fraksi 4 memiliki 4 bercak dengan 2 bercak utama, yaitu RF 0,61 dan RF 0,67. Kesimpulan dari pembahasan tabel di atas, berdasarkan nilai inhibitor concentration, fraksi 4 merupakan fraksi paling potensial sebagai anti kanker. Nah, didukung oleh hubungan linear yang kuat, yaitu R sama dengan 0,9910. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa aktif anti kanker terakumulasi dominan pada fraksi 4. Sehingga fraksi ini layak untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan metode lanjutan seperti KCKT atau HPLC untuk identifikasi senyawa aktifnya. Demikian materi dari saya. Saya serahkan pada materi ketiga. Baik, di sini saya akan meneruskan dari pemateri kedua. Saya di sini akan membacakan tabel hasil uji in vitro. Tabel regresi linier untuk konsentrasi rutin dalam ekstrak daun jati Belanda. Pada tabel pertama, kita melihat hubungan antara konsentrasi rutin dan nilai absorbansi. Data menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi rutin, nilai absorbansi yang terukur juga semakin meningkat. Hal ini menandakan adanya hubungan yang linier. Persamaan ini digunakan sebagai kurva standar untuk menentukan kadar rutin dalam ekstrak daun jati Belanda. Rutin merupakan salah satu senyawa aktif penting yang berperan dalam aktivitas antioksidan dan juga berpotensi sebagai anti kanker. Pada tabel kedua, efek sitotoksitas ekstrak daun jati Belanda. Pada tabel kedua, ditampilkan hasil uji sitotoksitas ekstrak etanol daun jati Belanda terhadap beberapa jenis sel. Nilai IC50 dan persen inhibisi menunjukkan seberapa besar kemampuan ekstrak dalam menghambat pertumbuhan sel. Semakin rendah nilai IC50, maka semakin kuat efek sitotoksitas ekstrak tersebut dari hasil yang muncul. Terlihat bahwa ekstrak daun jati Belanda menunjukkan aktivitas penghambatan yang cukup, berarti pada beberapa lini sel, sehingga ekstrak ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai agen anti kanker. Aktivitas sitotoksitas ekstrak etil asetat daun jati Belanda. Pada tabel ini, saya akan menjelaskan tahap pengolahan, metode pelarut, dan penjelasannya. Pada ekstrak awal Simplicia, metodenya maserasi, pelarutnya etanol, penjelasannya serbuk direndam 2 hari dan disaring. Untuk penghilangan taninnya, pada metode ini fraksinasi cair-cair. Pelarutnya dietil eter dan penjelasannya menghilangkan tanin dari fitrat. Untuk tahap pengolahan penguapan ekstrak, metodenya memakai rotary evaporator dan pelarutnya dietil eter dan penjelasannya mengentalkan ekstrak. Untuk tahap pengolahan penentuan tilirosid, metodenya KLT atau TLC. Pelarutnya metanol heksane etil asetat dan penjelasannya analisis kandungan tilirosid. Untuk tahap pengolahan penentuan flavonoid total, metodenya hidrolisis plus fraksinasi. Pelarutnya aseton HCl air etil asetat. Penjelasannya ekstraksi flavonoid. Perbandingan dari tabel di atas, menurut Sukandar 2009, metode rebusan pelarut air detailnya ekstrak air untuk penurunan lipid. Menurut Tumbel 2009, maserasi
pelarutnya menggunakan metanol dan banyak ekstrak digunakan untuk uji antibakteri. Menurut Melanisa 2011, metode maserasi pelarut etanol 70%, detailnya uji sitotoksitas sel kanker T47D. Kesimpulan dari materi tersebut, yang pertama, ekstraksi terbaik. Ulang. Iya, rezekinya kan. Kesimpulan dari materi tersebut, yang pertama, ekstraksi terbaik. Ekstraksi menggunakan etanol memberikan hasil yang paling optimal, menghasilkan rendaman tertinggi 21,0,1%, dan aktivitas sitotoksitas terbaik yaitu IC50 sama dengan 8,42 mili terhadap sel leukemia L1 210. Yang kedua, senyawa aktif terkonsentrasi. Proses fraksinasi berhasil memurnikan atau mengkonsentrasikan komponen aktif. Fraksi 4, yaitu hijau muda, adalah yang paling aktif, menunjukkan aktivitas anti kanker yang sangat kuat dengan nilai IC50 hanya 2,67 mili. Ekstrak etanol daun jati Belanda menunjukkan aktivitas sitotoksitas yang menjanjikan, terutama terhadap lini sel kanker kolon PDR dengan nilai IC50 yang sangat rendah, yaitu 36,50 mili. Selain itu, ekstrak tersebut menunjukkan toksisitas yang sangat rendah terhadap lini sel normal Vero. Selektivitas sebagai agen kemopreventif atau anti kanker. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.